Halo, welcome to my channel, gua Kriting Gadget. Oke Bray, kali ini gua akan ngebahas Poco X3 Pro di tahun 2024. Ya, apakah masih worth it handphone ini jika kita gunakan di tahun 2024? Apakah HP ini juga rawan matot? Mari kita bahas di video berikut ini. Check it out guys. Oke, untuk yang pertama, kali ini kita akan membahas dari sisi layar serta desain HP Poco X3 ini. Untuk Poco X3 Pro ini, yang pertama adalah untuk tampilannya hampir mirip dengan Poco X3 NFC yang gua gunakan untuk rekam saat ini. Gak ada bedanya, yang hanya pembeda ialah hanya dari desain backdoor bagian belakang. Ya, untuk bagian kameranya seperti biasa, mirip seperti Poco X3 NFC yang gua gunakan ini. Di bagian kiri atau kanan atas terdapat kamera utama, di bagian tengah ultrawide serta 2 megapiksel, kanan kiri bagian bawah ya makro serta depth sensor. Sayangnya hanya 2 megapiksel ya, so lah nggak masalah. Serta ada LED flash. Lalu tulisan Poco-nya ini kelihatan seperti menyala ya, seperti ini. Ya, sedangkan untuk di bagian desain sisi-sisinya ini masih menggunakan frame plastik serta backdoor plastik. Lalu untuk di bagian sebelah kanan terdapat tombol volume up and down atau atas bawah serta tombol power yang menyatu dengan fingerprint. Lalu di bagian bawah terdapat speaker, mic, USB Type-C serta headphone jack. Ya, ini sangat berguna buat kalian suka untuk konten kreator, kalian menggunakan untuk dengerin lagu ataupun clip on mic tancapin di sini, ini hasilnya lebih bagus. Lalu di sebelah kiri ini kosong, hanya terdapat SIM ejector hybrid ya, tentu saja hybrid, jadi dual SIM bisa, tapi kalian harus mengorbankan salah satu SIM. Lalu di bagian atas hanya terdapat mic serta LED, IR blaster atau inframerah untuk sebagai remote handphone ini. Ya, bisa kalian gunakan HP kalian jika Xiaomi, ada sensor inframerahnya. Jika kalian untuk menghidupkan TV, AC, segala macam bisa digunakan untuk HP ini. Oke, setelah untuk layarnya, resolusi layar di Poco X3 Pro ini mirip dengan di Poco X3 NFC, yaitu Full HD Plus. Ini saja sudah disupport dengan HDR Plus ya, HDR10 Plus. Ya, juga refresh rate-nya di sini juga sudah 120 Hz. Saya tunjukkan kepada kalian. Ini dia 120 Hz yang tentu saja membuat layarnya ini mulus coy. Ini bisa kalian lihat sendiri, buat scrolling ini enak banget. Cepet banget rasanya. Selain itu, yang pembeda dari Poco X3 NFC ini adalah dari spesifikasi di handphone Poco X3 Pro ini. Untuk Poco X3 NFC yang gue gunakan untuk merekam saat ini menggunakan chipset Snapdragon 732G. Sedangkan di Poco X3 Pro dia menggunakan Snapdragon 860. Untuk varian yang gue beli ini gue dapatkan di varian RAM 6GB dengan internal storage 128GB. Ya, gua bukannya nggak mau ngambil yang varian RAM 8GB atau 256 karena memang adanya dan budgetnya gua mentok di harga 1,5 jutaan. Seperti biasa, kalau gua beli handphone, gua belinya di marketplace Facebook. Kalian masuk di marketplace, kalian tinggal cari searching di tempat kalian. Ya, kalian ingin beli apa? Poco, tinggal ketik aja Poco X3 Pro. Nanti di sini akan muncul semua Poco X3 Pro di area sekitar tempat kalian. Di sini kalian bisa memilih macam-macam harga, mulai dari harga terendah sampai yang tertinggi pun, mulai dari kondisi yang mulus, lecet, batangan, segala macam kalian bisa dapatkan di marketplace Facebook. Karena gua sistemnya selalu COD, gua cek, oke, baru gua beli dan gua bayar, seperti itu. Tidak lupa juga untuk speaker. Nah, ini untuk speaker di Poco X3 Pro sama-sama dual speaker atau dual stereo atas dan bawah, sama di Poco X3 NFC. Tapi di sini gua ngerasanya di Poco X3 Pro ini untuk bassnya sedikit lebih nendang ketimbang di Poco X3 NFC. Ya, mungkin dari settingan yang didapatkan serta mungkin karena chipset flagship itu juga untuk kualitas audionya harusnya kualitasnya bisa lebih bagus karena pengolahannya juga lebih oke. Seperti itu ya. Lalu untuk MIUI
gua berada di MIUI 13. Ini mentok gua coba update ke MIUI 14, nggak tahu kok nggak bisa. Apakah emang di Poco X3 Pro ini mentok di MIUI 13, sedangkan untuk Poco MIUI 13 ini mentok di 13.5 ya. Sedangkan di Poco X3 NFC yang gue buat ngerekam ini bisa sampai MIUI 14.2. Tapi kenapa nggak tahu di Poco X3 Pro kok cuma mentok di MIUI 13 ya. Ya buat kalian yang sudah pakai Poco X3 Pro sampai sekarang ini silahkan komen di bawah ya, kenapa. Lalu untuk yang pembeda lagi, untuk kamera depan kita akan bahas di video berikutnya, tapi di sini gua akan secara singkat aja. Untuk kamera depan sama-sama memiliki resolusi 20 megapiksel, cuma untuk di hasil videonya ini hasilnya lebih stabil ketimbang di Poco X3 NFC. Lalu untuk kamera belakang setupnya juga berbeda untuk resolusinya. Di lensa utamanya hanya 48 megapiksel, lalu untuk ultrawide-nya hanya 8 megapiksel. Yang tentu saja kualitasnya sedikit lebih bagus di Poco X3 NFC, apalagi di ultrawide-nya yang bisa mencapai resolusi videonya itu sampai 4K 30 fps, semua resolusi stabil semua. Sedangkan untuk di Poco X3 Pro ini hanya mentok di 30 fps untuk di video ultrawide-nya, bisa kalian lihat sendiri ya. Untuk hasilnya ya mentok di 1080p 30 fps. Sedangkan tapi kalau untuk di kamera yang utamanya ini wah cakep, bisa sampai Full HD 60 fps. Untuk Full HD 60 fps nya di Poco X3 Pro ini lebih mulus ketimbang di Poco X3 NFC. Gak tahu kenapa ya, mungkin karena faktor chipset juga ya. Kalau di Poco X3 NFC itu agak sedikit nyendat-nyendat lah, intinya kayak gitu. Tapi di Poco X3 Pro ini mulus coy hasilnya. Ya untuk sesi video gua akan bahas di video selanjutnya, serta hasil foto-fotonya gua akan diikutkan di video berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah Poco X3 Pro ini juga masih rawan matot? Ya balik lagi, gua juga nggak tahu Poco X3 Pro ini matot karena apa penyebabnya. Tapi di sini gua ngambil karena untuk faktor untuk ngedit sih. Itu karena chipsetnya kenceng, Snapdragon 860 dengan RAM 6GB, internal 128GB dengan UFS 2.1, tambah juga dengan GPU Adreno yang powerful. Sedangkan untuk hasil Antutu yang sudah gua tes di sini bisa mencapai 600 ribuan. Ini masih tergolong kenceng loh. Bayangin, 639.200 di Antutu versi 10. Sudah bos, kalian lihat sendiri untuk CPU-nya aja masih 174.000 dan GPU-nya 197 ribuan. Ini masih kencang parah. PUBG aja di sini bisa smooth 90 fps. CODM sama. Di medium bisa 90 fps. Kenceng banget. Mobile Legends ya rata kanan lah. Sudah gua coba, tapi untuk tes gaming hasilnya gua bakal taruh di video sendiri aja ya. Sedangkan untuk Poco X3 Pro ini juga selain performa yang kenceng, baterainya juga cukup irit. Dengan kapasitas 5160 mAh, di sini gua juga dapat charger original 33 watt serta dusbooknya atau dus HP-nya ini gua cek semua normal, 33 watt jalan semua. Ngisi full hanya dalam waktu cuma 1 jam. Kencang banget. Untuk harga berapa? Ya, untuk harga jika ada kalian bertanya, Poco X3 Pro ini gue dapatkan dengan harga 1.550.000 di marketplace Facebook karena gue nego ya di sampai lokasi. Karena kondisinya ya cukup mulus sih, 92%. Hanya sedikit lecet-lecet seperti inilah backdoornya. Ya maklum backdoor plastik pada polikarbonat ini rawan terkena kayak jamur, apalagi kalau kalian sering pakai softcase nggak kalian bersihin kayak gitu. Tapi oke lah, nggak masalah. Setelah untuk layar ini masih ori semua, sudah gua cek semua ori semua, kameranya pun belum ada yang diganti, hasilnya masih cakep banget. Oke, itu aja dari gua sebagai pertimbangan buat kalian yang ingin ngambil Poco X3 Pro. Jika kalian juga ada pertanyaan apakah rawan matot bang, ya itu kembali lagi sih ke gacha sih ibaratnya. Kalau kalian dapat hasil yang oke, harusnya sih handphonenya nggak ada masalah. Di sini gua juga baru pakai hampir 1-2 mingguan lah. Tapi orang yang punya ini dia pakai hampir 3 tahun. Nggak tahu juga, waktu gua tanya katanya belum pernah matot. Ya harusnya sih gua percaya karena gua ngeliat sih ini nggak ada kayak bekas-bekas lemnya sini. Biasanya kelihatan kok kalau bukaan di sini nih ada bekas lemnya sedikit-dikit. Tapi ini bersih kok.
Ya, itu saja dari gua. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian komen. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai bentuk support atau dukungan terhadap channel ini. See and goodbye.